warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Sati Om. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang firewalnut. Tapi sebelumnya, saya mohon maaf kalau misalnya ada berisik-berisik, karena saya sedang berada di sekolahan teman-teman. Apa itu firewalnut? Firewalnut pada mikrotik adalah fitur translasi alamat jaringan network address translation atau biasa kita panggil NAT yang digunakan untuk mengubah alamat IP dan atau port saat paket data melewati router. Secara sederhana, NAT itu mengganti identitas paket data supaya bisa berkomunikasi antar jaringan privat LAN dan publik atau internet. Fungsi utama NAT di mikrotik yaitu yang pertama, menghubungkan jaringan lokal ke internet. Banyak perangkat LAN pakai IP privat, misalnya 192.168.sekian. NAT memungkinkan semuanya akses internet pakai IP publik. Yang kedua, menyembunyikan IP internal untuk keamanan dasar. IP klien tidak terlihat langsung dari luar, teman-teman. Makanya. Yang ketiga, port forwarding, akses dari luar ke dalam, misalnya buka akses ke server lokal, web server, CCTV, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah SRC-NAT plus MaskWRD. SRC-NAT plus MaskWRD itu sebenarnya bagian dari SRC-NAT, tapi versi otomatis atau biasa kita disebut dinamis. Ciri-cirinya, IP secure akan diganti otomatis mengikuti IP interface, biasanya dari WAN atau Ether 1 nih teman-teman. Cocok untuk IP public yang berubah-ubah, dynamic IP atau DHCP dari ISP, Internet Service Provider. Ya, terus kelanjutannya adalah label lebih fleksibel tetapi lebih sedikit berat atau overheatnya lebih tinggi. Contohnya kita ini teman-teman, IP firewalnut, AC-nya SCR-NAT, out interface, Ether 1 dan Exchange MaskWRD. Jadi kalau kita buka mikrotik ini teman-teman, kita IP firewall terus ke NAT. Nah, ini kan saya pas itu sudah pernah bikin untuk chainnya SRC-NAT, untuk out interface Ether 1 dan untuk actionnya MaskWRD. Kenapa MaskWRD? Karena MaskWRD itu untuk menyebarkan NAT-nya teman-teman, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada SRC-NAT plus SRC-NAT teman-teman. Ini versi manual atau bisa kita sebut dengan statis dari NAT-nya teman-teman. IP ciri-cirinya, IP secure akan diganti ke IP tertentu, ditentukan secara manual. Nanti kita akan buat ya teman-teman. Cocok untuk IP public statis, lebih ringan dan efisien dibandingkan MaskWRD. Untuk contohnya IP firewalnut, AC-nya SRC-NAT, out interface-nya masih di Ether 1, AC-nya SRC-NAT to address, misalnya sekian-sekian. Cara traffic akan keluar diperiksa pakai IP sekian teman-teman. Nah, kita bikin IP-nya dulu nih teman-teman, IP address. Misalnya kita akan buat berapa ya? 192.168.255 nih. 245.1/24. Untuk ethernya kita ether 1, lalu apply, lalu oke. Nah, di bagian sini kalian pencet saja. Lalu di bagian actionnya MaskWRD kalian ubah ke yang namanya SRC-NAT teman-teman. Lalu di bagian to address ya, kalian masukkan IP address yang tadi kita buat teman-teman, yaitu 192.168.245. 192.168.245.1. Kita apply, lalu oke. Jadi kalau misalnya kita ping ke internet, ping ya teman-teman, kita coba ping 888. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita berhasil membahas tentang SRC-NAT dan MaskWRD dan SCR-NAT, kita akan lanjutkan ke perbandingannya teman-teman agar lebih mudah. Analogi simpelnya seperti ini ya teman-teman. Untuk perbandingannya dari aspek ya, kita dari sifat, untuk MaskWRD itu dinamis, untuk SRC-NAT itu statis. Dan untuk IP publiknya berubah-ubah untuk MaskWRD dan SRC-NAT tetap. Konfigurasi untuk MaskWRD lebih mudah, tapi untuk SRC-NAT lebih spesifik teman-teman. Untuk performa jelas MaskWRD lebih berat dan SRC-NAT lebih ringan. Seperti itu teman-teman.
Analogi simpelnya, Mas QWERTY ini pakai nomor HP yang aktif sekarang. Kalau diganti, otomatis ikut ganti. Sedangkan untuk SRC-NAT pakai nomor tertentu yang sudah digunakan. Kesimpulannya, kalau ISP kasih IP dynamic, pakai Mas QWERTY. Tetapi kalau IP-nya statik, lebih baik pakai SRC-NAT. Oke teman-teman, setelah saya memberitahu tentang perbandingannya, kita lanjut untuk membuat topologi, yaitu Apache. Untuk Apache ini kalian bisa download di device-nya Pinetap ya teman-teman. Nanti kalian close lab saja, nanti ada bacaan device, nanti kalian download Apache-nya. Kita hapus dulu Linux-nya. Yes, kita klik kanan, node, lalu kita ke docker.io. Nah, ini kita ke Apache 2 teman-teman. Kita tambah satu aja, ikonnya ke server, oke. Terus untuk Ethernet static IP-nya kan ini kan kita ke Ether 2. Jadi untuk ini 192.168.28 titik misal 10/24. Oke. Untuk default root-nya kita masukkan alamat Ether 2-nya teman-teman. 192.168.28.1/24. Untuk DNS-nya 8.8.8 teman-teman. Untuk ininya Primus Telnet dan ininya SSH. Kita ke bawah, oke udah benar, kita save. Kita nyalain dulu. Lalu kita hubungkan ke sini. Tunggu teman-teman. Oke sudah. Terus kita buka ke Winbox, pencet ini agar nanti servernya bisa internetan ya teman-teman. Kita ke general, lalu untuk yang USB approve kita hilangkan saja. Kita apply, lalu oke. Jadi kalau misalnya kita coba, kita tunggu dulu. Kita coba if config ether 1 teman-teman, ether 1. Oke, di sini sudah bisa 192.168.28.10. Oke, coba kita ping 888. Oke, ping connect network is unreachable. Oke, teman-teman, kita buka ke Mikrotik ya. Oke teman-teman, setelah saya troubleshoot, ternyata ada kesalahan ya teman-teman. Untuk di bagian default root ya, ini kita tidak usah menggunakan prefix. Jadi jikalau kita ping 88 bisa ya teman-teman nih. Ping 88. Ping 88. Oke, cek. Ping 88. Nah, di sini bisa ya teman-teman, jadi seperti itu. Jadi di bagian IP root-nya kita tidak perlu menggunakan prefix 24 teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita menyiapkan topologi dari si Docker ini, kita akan lanjut ke bagian DSTNAT teman-teman. Firewall DSTNAT. DSTNAT adalah chain untuk menangani traffic yang masuk ke router, incoming traffic. Lebih tepatnya digunakan saat ada akses dari luar internet ke dalam jaringan lokal. Dipakai untuk proses seperti port forwarding, digunakan untuk memproses traffic yang masuk ke router dari luar jaringan internet, biasanya untuk keperluan akses ke jaringan lokal teman-teman. Lalu untuk actionnya ada DSTNAT dan redirect teman-teman. Kita di sini akan membahas yang DSTNAT terlebih dahulu teman-teman. Digunakan untuk mengubah tujuan destination IP, biasanya untuk mengarahkan traffic dari internet ke server lokal. Traffic dilempar ke host di dalam jaringan lokal LAN. Contohnya internet IP public diarahkan ke server LAN. Digunakan untuk mengubah alamat tujuan destination IP dan mengarahkan traffic dari internet ke host di jaringan lokal. Oke, kita buka Winbox teman-teman di sini. Tapi sebelumnya di bagian IP-nya tadi saya ada perubahan dikit teman-teman. Nah, tadi kan awalnya itu kan 245.1 ya. Di sini saya ubah menjadi 244.151 ya teman-teman. Dan di bagian sini juga saya ubah menjadi 244.151. Oke, kita akan lanjut ke bagian DSTNAT. Untuk bagian general kita ubah ke DSTNAT teman-teman. DSTNAT, lalu untuk DST addressnya kita masukkan alamat si yang tadi teman-teman, 192.168.244.151.
Lalu untuk protokolnya kita TCP, lalu DST portnya kita 8181. Lalu untuk bagian action kita ganti ke DSTNet. Untuk addressnya kita masukkan alamat server Docker ya teman-teman, 128.168.40 punya saya ya teman-teman. Lalu portnya kita ganti ke 81. Apakah benar? Kita coba dulu tes. Oke, di sini teman benar 28.40. Kita apply lalu oke. Jadi kalau kita coba di sini 192.168.244.151. Nah, di sini bisa teman-teman web server is running teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita berhasil membahas tentang DSTNet dan DSTNet kali ini, sebelum kita lanjut ke DSTNet redirect, kita akan lanjut ke konfigurasi DNS teman-teman. DNS itu adalah domain name server. Jadi kita mempermudah kita agar kita tidak mengetik IP-nya secara satu persatu teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Saya sudah menyiapkan nih untuk server 1 dan server 2-nya teman-teman. Alamat IP-nya yang Docker ini ada di server 2 dan server 1 itu alamat server yang ini teman-teman. Yang ini. Oke. Jadi kalian pertama buka Mikrotik. Habis buka Mikrotik kalian pencet IP, lalu ke DNS. Pada bagian allow remote request kalian pencet centang. Lalu kalian pencet apply, habis apply lalu oke, terus kalian pencet IP lagi, pencet DNS, pencet static, lalu pencet new, lalu di sini kalian tulis server 1 titik my domain.com. Terus untuk addressnya kita masukkan ke server 1 tadi, 192.168.48.2. Lalu kita apply, lalu oke, lalu kita pencet lagi new, tulis server 2 titik mydomain.com. Lalu addressnya 192.168.28.40 ya teman-teman. Lalu apply, lalu oke. Jadi kalau kita tes, kita buka lagi ke sini. Oke, kita coba. Tapi sebelumnya kan ini, coba kita PVC 4 aja teman-teman. Kita show IP dulu. Show IP. Nah, di bagian ini kan DNS-nya masih 888. Kita ubah menjadi IP DNS 192.168.28.1. Kenapa 28.1? Karena untuk 28.1 ini saya menuju ke router teman-teman. Kita enter, lalu kalian bisa tes pingnya teman-teman. Ping server 1 titik mydomain.com teman-teman. .com lalu enter. Oke, di sini kita bisa berhasil ping. Coba kita ping server kedua. Ping server 2 titik mydomain.com. Oke, di sini juga bisa teman-teman. Jadi seperti itu cara untuk ping dari DNS ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil membahas tentang DNS. Kita lanjut ke yang namanya redirect ya teman-teman. Action redirect. Redirect adalah mengalihkan traffic ke service di router itu sendiri. Jadi kita langsung ke router teman-teman, tidak keluar dari LAN. Contoh penggunaannya itu seperti hotspot login page, seperti hotpie itu, web proxy, dan DNS paksa ke router digunakan untuk mengalihkan traffic ke router itu sendiri. Local service seperti hotspot, DNS, dan web proxy. Kita coba aja ke Winbox teman-teman, ke Winbox. Oke, di sini kita pencet IP, firewall, terus di bagian sini kita pencet new. Di bagian actionnya kita pilih yang redirect, karena kita ingin redirect dan China DSTNet. Untuk DST addressnya kita ini isi misalnya 8.8.8 teman-teman. Lalu untuk protokolnya kita ganti ke UDP. Dan untuk DST portnya 53. Oke, setelah kalian sudah seperti ini,
redirect to portnya biarin, extra, advance, ini udah. Oke, kita apply, lalu oke. Jadi untuk misalnya kita ping ke yang 88, misalnya divisi 5 nih, ping servernya ke 88, bisa teman-teman. Sabar ya teman-teman, hitung sekarang divisi 5. Oke, misalnya kita ping, ini kan kita show IP dulu, coba show IP. Nah di sini kan 8.88 ya, kita coba ping server 1 titik, ping server 1 titik mydomain.com. Bentar. Nah di sini dia bisa kita ctrl C, coba kita ping server 2, ping server 2 titik mydomain.com. Nah di sini juga bisa teman-teman. Tapi gimana kalau misalnya DNS-nya berbeda-beda gitu? Di sini kan ada 192.168.1. Kita coba ubah PPC5 ini ke misalnya DNS-nya 1.1.1. Oh enggak, misal kita ubah terlebih dahulu. Kita di sini ubah PPC5 menjadi IP DNS 8.8.4.4. Kita enter, kita show IP. Oke, di sini kita coba ke sini dulu ya teman-teman. Kita akan atur agar semuanya bisa untuk mengakses. Nah, di bagian DST address-nya kita hapus saja teman-teman caranya. Hapus, apply lalu oke. Jadi kalau misalnya kita tes di sini untuk ping server 1 titik mydomain.com. Nah, di sini dia bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya tadi DST address kita masih di 88, maka kita tidak bisa menggunakan bebas DNS ya teman. Jadi kita tidak bisa menggunakan asal DNS gitu teman-teman, menggunakan DNS yang berbeda-beda gitu. Nah ini kan bisa nih teman-teman. Nah jadi kalau misalnya di bagian destinat itu kita kosongkan, jadi semua DNS maupun itu 1188 maupun 88.4 itu bisa menggunakan yang namanya ping server teman-teman. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Mungkin seperti itu aja materi untuk firewall NAT kali ini. Kurang lebihnya mau dimaafkan, dan kalau ada berisik mohon dimaafkan karena saya sedang berada di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.